Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Saya mohon maaf ya Bu ya, ini keluhan ini jangan dimasukkan ke hati. Ada suami yang pernah mengatakan, istri saya ini ke pengajian itu semangat, seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahannya itu, yang jelas itu hanya pada seragamnya, berubah terus. Sedang kelakuannya awet, galaknya, judesnya, cerewetnya, dan peningkatannya itu yang jelas pada cicilan, bukan ningkat iman. Ini hanya gosip, jangan dipercaya ya, karena sebetulnya benar ada yang ngomong gitu. Sama Darul Tauhid dari tahun 90. Siapa nanti di sini yang paling bagus akhlaknya? Sederhana Pak, yang paling sungguh-sungguh cari ridho Allah itu. Kalau di Darul Tauhid hanya nyari kerjaan, lewat, nggak berubah walaupun lama di sini. Walaupun senior di sini nggak berubah, kelakuannya sedikit perubahannya. Kalau di Darul Tauhid semangat, tapi cari jodoh aja misalkan, lewat. Cari jabatan, kedudukan, lewat. Tapi kalau di sini atau dimanapun, yang dicari adalah sungguh-sungguh ingin jadi orang yang disukai Allah. Allah pasti tahu Pak, pasti tahu. Dan Allah nanti yang akan menuntun. Allah bukakan hatinya jadi mudah paham. Nanti dapat ilmu, dimudahkan mengamalkannya. Apakah orang yang banyak amal pasti jadi dekat dengan Allah? Belum tentu juga. Karena ada orang yang ingin dianggap soleh, solehah, ingin diakui sebagai ustad, ustazah, hafiz, hafizoh, qori, qori'ah. Kalau sibuknya mencari ilmu dan beramal hanya demi dinilai orang, tidak nyampe ke Allah. Walaupun hafal Qurannya, walaupun ceramah kesana sini, dalilnya ngolotok, tapi hati enggak. Nah kalau orang tidak serius ke Allah, itu ilmu sulit diamalkan. Jadi maaf ya, rada-rada mirip kalau tidak hati-hati, seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai sendiri nggak jadi manfaat. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya bukan hebatnya ilmu yang paling penting, hebatnya kesungguhan mencari keridhaan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sebuah amal kecil nih ya, misal mungut sampah atau ada puntung rokok diambil, tidak ada yang lihat, tidak diposting sama sekali, dia pungut, tapi dia yakin, ya Allah, saya takdir melihat sampah ini, engkau yang mengatur, saya pungut sampah ini, semoga engkau ridho, buang. Boleh jadi itu mungut sampah itu lebih hebat daripada tabligh akbar yang merasa bangga dengan jamaah yang banyak, yang merasa bangga dengan dipuji orang. Karena tidak ada yang kecil di sisi Allah kalau ikhlas, tidak ada yang besar dalam catatan Allah kalau tidak ikhlas. Jadi urusan dengan Allah mah bukan urusan banyaknya follower, bukan urusan terkenal atau tidak. Penting tidak sih terkenal hadirin? Tuh kan nggak jawab, berarti bingung. Penting tidak jadi orang terkenal? Ragu-ragu. Penting tidak jadi orang ngetop? Tidak penting sama sekali, nggak penting. Perlukah kita punya medsos? Tergantung. Tidak penting. Yang terpenting dalam hidup ini adalah setiap yang kita lakukan Allah suka itu. Mana Bu yang penting bagi ibu? Disukai suami atau disukai Allah? Mana yang penting?
Dua-duanya. Mana yang terpenting? Tenang, kadang-kadang memerlukan kesabaran. Penting tidak disukai suami, disukai Allah penting. Mana yang terpenting? Disukai Allah. Tidak boleh sama, karena suami itu makhluk serba terbatas. Kalau ibu sibuk ingin dicintai suami sampai mengabaikan amalan yang disukai Allah, namanya DTA, derita tiada akhir. Mengerti? Karena ibu sudah mendahulukan suami daripada Allah. Sayang ke suami boleh, ingin disayang suami wajar, tapi ada yang lebih penting kita cari. Siapa? Allah. Nah begitu hadirin. Jadi kalau orang dari awalnya sudah senang ke Allah, ya, itu Allah tahu. Wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu apa yang dibisikkan di dalam hati ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Surat Qaf ayat, ayo masa nggak hafal yang gini-gini. Ayat 16 berapa? Ya, surat walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami menciptakan insan wa nahnu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi urusan dengan Allah aslinya adalah urusan main hati. Ini penting. Nah, kita seringnya urusannya urusan acting. Seperti sholat barusan, sholat asar. Sholat apa barusan ibu-ibu? Berapa rakaat? Alhamdulillah, benar. Allahu Akbar. Mulut menyebut nama Allah, tangan bertakbir, badan ngadep kiblat, sholat rapi, tapi hati belum tentu ke Allah. Betul? Bayangkan ini serius nih. Mulut nyebut nama Allah, badan ngadep ke Allah, hati tetep ngelantur. Ah, si Agim itu yang imamin bukan ya? Terus rewel. Kok nggak bersuara ya Fatihahnya? Asar bu, bukan maghrib. Berapa banyak kita mengucapkan salam, assalamualaikum, mulut bersalam, hati enggak. Berapa banyak kita istighfar, astagfirullah, 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 mulut istighfar, di sini enggak minta ampun ke Allah. Nah itulah masalah kita teh kurang main hati. Kita baru ingat hati kalau sakit hati, atau patah hati, atau apa bu? Iri hati. Kalau sepatu dimasukkan ke hati, sepatu bagus jadi tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu keinjak, sakit hati. Nah itulah kita main hatinya teh kalau nyimpen barang. Sudah segitu aja, bisa dipahami? Sebetulnya saya belum begitu jelas, tapi sudah paham, ya sudahlah. Jadi sekarang harus bagaimana nih? Ya itu dia, kita kembali mundur. Kalau ingin akhlaknya bagus, maka hati harus bagus. Hati yang bagaimana yang bagus? Yang sungguh-sungguh memang ingin disukai Allah dari apapun yang kita lakukan. Kenapa rajin nyapu? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena Allah sesungguhnya mencintai orang yang berbuat baik. Kenapa rajin? Supaya Allah ridho ke saya. Dah, gitu aja. Kenapa baik sama tetangga? Supaya Allah suka. Karena Allah nyuruh, Allah suka. Ibu, kenapa ibu sabar padahal suaminya sering mengambek? Karena Allah nyuruh sabar, dan Allah cinta kepada orang sabar. Jadi Allah terus. Kenapa kok dagang jujur?
karena Allah nyuruh jujur dan Allah suka kepada orang yang jujur. Itu aja, nggak ada lagi yang lain. Karena disuruh Allah, karena Allah suka, selesai. Jadi kita mah nggak ada urusan dengan dipuji orang, dengan dikagumi orang, dengan dihormati orang, dengan orang balas budi, dengan karir, pangkat. Wah, itu mah urusan Allah yang ngebagikan. Urusan kita mah itu aja, sungguh-sungguh istiqomah ngejar Allah. Nanti kita dikasih ilmu, nanti ilmu amalkan lagi. Kenapa rajin tahajud? Ya, karena Allah suka sama yang tahajud. Selesai. Kan ada yang tahajud demi hutang lunas. Nanti hutang lunas, tahajud lunas. Ada yang sedekah. Kenapa sedekah? Ya, saya punya hutang 10 juta, sengaja saya sedekah 1 juta supaya Allah ngebayarin hutang saya. Boleh begitu? Bingung ya. Nyebut boleh takut salah, nyebut enggak takut salah juga, jadi diam. Kalau Allah janji melipat gandakan, lalu kita beramal karena Allah menjanjikannya, nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih bagus. Kenapa sedekah? Karena Allah suka kepada orang yang sedekah. Udah sedekah doa minta lunas utang, silahkan. Udah tahajud doa minta lunas utang, silahkan. Tapi jangan sampai tahajud untuk lunas utang. Jelas hadirin? Ngapalin Quran supaya apa? Supaya dapat beasiswa, rugi. Ngapalkan Quran kenapa? Karena Allah seneng. Saya baca, semoga setiap huruf yang saya baca membuat Allah sayang sama saya. Udah selesai. Mau cepet apal, mau rada susah apal, beda-beda tiap orang kemampuannya. Tapi tiap huruf membuat kita disukai Allah, itulah yang terpenting. Nah hadirin sekalian, jadi sebetulnya tidak terlalu ribet hidup ini ya. Yang ribet itu ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang. Coba Bu, punten ya, maaf, ribet mana? Mau masak atau mau ke undangan? Kenapa ribet? Repot. Apa itu jilbab, apa namanya, jilcong, jilbab pocong. Bu, Ibu, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Pembela diri ya. Boleh Bu, yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Cantik untuk siapa Bu? Suami siapa? Mereka sendiri bingung, sebab suaminya mah nggak pernah dikasih yang cantik. Mau ke undangan dandan demi dinilai orang. Giliran dilihat suami yang lebih berhak, kerudung dibuka, rambut rancung juga cuek, ganti pakaian, ketek menyebar, cuek, bedak sek begini, jadi lipstiknya di sini juga tuh. Kayaknya bukan amal kalau gitu ya. Lebih sibuk ingin dinilai orang. Bukan tidak boleh berpenampilan baik, tapi niatnya harus benar. Nah, ini yang dapat saya pahami, bahwa orang bisa berakhlak baik kalau hatinya baik. Hatinya itu bisa baik kalau sungguh-sungguh dan berusaha istiqomah nyari ridho Allah. Ini sumbernya. Jadi dalam hal apapun, baca Quran, sholat, sedekah, nyapu, beres-beres, ngurus anak, ngedidik keluarga, pokoknya mah nggak usah ribet dengan dunia berikut isinya. Nggak usah ribet dengan penilaian, penghargaan, pujian, pengakuan, balas budi. Itu mah nggak ada apa-apanya, nanti ada sendiri ya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, apa yang kita lakukan jadi amal soleh, diterima oleh Allah, dan itu yang bekal kita pulang nanti. Gimana tentang rezeki? Rezeki itu sepenuhnya milik Allah, dibagikannya oleh Allah sesuka Allah, baik jumlahnya, waktunya, dan itu mudah bagi Allah.
Mau yang kaya, yang sedang, yang miskin, sama. Yang membagikannya Allah, sesuka Allah. Dan rezeki dibagikan itu bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan. Nggak usah pengen kekayaan orang lain, nggak perlu. Yang penting rezeki yang Allah titipkan ke kita barokah. Nggak usah ngebanding-banding, dan tidak akan sama. Jangankan semajelis taklim, seibu sebapa saja beda-beda itu rezekinya, ya. Nggak usah pengen rumah tetangga, Bu. Pertama, itu bukan punya ibu. Yang kedua, ya pengen juga nggak akan dikasihin, ya. Udah, nggak usah ngebanding-banding. Di Darut Tauhid karyawan ada 1.300, nggak usah ngebanding-banding. Kok itu motornya bagus? Makin lihat motor dia bagus, makin jelek motor kita, ya. Sebelum lihat motor itu bagus. Jadi motor bagus jelek itu tergantung pembanding. Nggak usah banyak keinginan. Ingin nggak dikasih oleh Allah, ngebenggul di sini. Nggak ingin dikasih oleh Allah, datang hadirin ketemu. Satu-satunya ngebagikan rezeki itu Allah. Tidak harus pakai ingin kalau Allah mau ngasih itu. Pakai syukur, qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan, senang, terima kasih. Puas dengan yang ada, Allah tahu. Syukur dengan apa yang ada, gampang didatangkan oleh Allah. Nggak usah pakai sakit hati. Banyak keinginan tuh menderita. Ngomong-ngomong, ibu-ibu udah tahu belum ciri orang bijak tuh bisa membedakan keinginan dan keperluan? Orang yang kurang dewasa nggak bisa membedakan. Pusing hari-hari itu antara ingin dan perlu tuh nggak ngerti. Coba makan perlu atau ingin? Kalau restoran, pilihan restoran keinginan atau keperluan? Nah, mulai jelas ya. Sate yang enak, yang besar-besar, ya, yang harga satu tusuknya itu 20.000, itu keperluan atau keinginan? Nah, tenang ya. Yang kita perlukan keinginan atau keperluan? Tuh, nggak perlu sate gede-gede amat. Yang penting banyak, ya kan? Sedikit perlunya. Orang yang kolesterol mah nggak perlu, Pak, daging-daging yang ruwet-ruwet kayak gitu, ya kan? Apalagi yang pakai gigi palsu, dagingnya lihat ya. Itu kan bisa menghilangkan gigi. Bu, Ibu, sepatu perlu atau ingin? Perlu. Warna sepatu? Nah, gitu ya. Tas perlu atau ingin? Ya udah, cukup kantong kresek, ya kan? Mereknya harus ini, itu teh menderita. Makin banyak keinginan teh makin menderita. Sholat tidak khusyuk, dikit-dikit tersinggung, kerjanya browsing terus, nelpon sana, nelpon sini, saking ingin. Udah gitu nyicil, anak-anak pada enggak makan demi cicilan. Udah dapat berapa lama senengnya tuh dengan keinginan? Enggak lama. Udah gitu mah menderitanya aja cicilannya yang lama, ya. Nah, orang yang ingin keridhaan Allah, maaf ya, lebih sibuk, cukup perlu saja. Begitu. Cik, jam perlu atau ingin? Nah, mereknya itu ingin. Kalau jam makin mahal makin cepat tidak? Kalau gitu yang murah saja. Pasti pengen tahu jam saya ya. Kalau saya namanya BKP, Benghar Kupamere, hadirin. Jadi banyak yang ngasih, alhamdulillah. Gak usah iri hadirinnya, sebab gak akan dikasihin. Silakan, cukup. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Terima kasih, ini banyak tamu. Majelis Taklim Darul Mutakin, Mutakin Cianjur, mana? Waalaikumsalam. Jadi kalau ngacung itu nggak usah lihat kiri kanan ya, karena tangannya bawa masing-masing. Yayasan Miftahul Falah Cianjur. Ibu keun bae batur teu ngacung, ibu ngacung sih, biarin Bu ya. Keun bae Bu, tidak wajib ngacung ya Bu. Darul Muslimin Garut. Alhamdulillah. Bukan Bu, bukan gitu assalamualaikum gitu Bu. Ini
Jangan seperti TikTok ya. Majelis Taklim An-Nur Jakarta. Udah dikasih tahu ya. Ibu tong ngambek atuh Bu, salah lagi katanya. Sok atuh Ibu, bebas ya, mau teriak ngejerit apa. Ibu, ini teh memang direncanakan kajian al-hikam begini. Terima kasih. Ada lagi yang belum diabsen, itu Ibu dari mana yang pinggir sana? Oh, majelis pinggiran ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini ada santri baru, Bapak santri baru ya? Alhamdulillah. Masa keemasan, acungkan tangan. Alhamdulillah. Bapak cuma satu-satunya? Luar biasa ya, pria idaman ya. Ibu-ibunya berapa? 13. Alhamdulillah. Masya Allah, semua ada takdirnya. Daun jatuh saja tertulis di lauh mahfuz, apalagi pertemuan seperti ini. Tinggal jadi amal atau